Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan NIM 211103010019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Dictionary of Media Studies. Sebelum itu, kita harus lebih paham apa itu media. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media juga dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tapi juga menghasilkan informasi. Selanjutnya, karena saya mendapatkan materi tentang kamus, dari situ saya mengambil dua kata, yaitu advokasi jurnalis dan yang kedua manajemen komunikasi. Apa sih advokasi jurnalis itu? Secara bahasa, advokasi artinya pembelaan. Jurnalis advokasi secara praktis adalah jurnalisme yang melaporkan sebuah kasus, isu, masalah, atau peristiwa dengan tujuan membentuk opini sehingga muncul kesadaran dan dukungan publik. Jurnalis advokasi merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dengan cara mengarahkan fakta hasil reportase untuk membentuk opini publik. Pemberitaan jurnalisme advokasi lebih banyak ditujukan untuk suatu kepentingan tertentu yang ditujukan dalam bentuk pemberitaan fakta dan peristiwa. Jurnalis advokasi ini adalah sebuah genre jurnalisme yang disengaja dan transparan mengadopsi sudut pandang non-objektif. Biasanya untuk beberapa tujuan sosial atau politik. Mirip propaganda, namun laporan jurnalisme advokasi berbasis fakta dan itu membedakannya dengan propaganda. Advokasi journalism is genre of journalism that internationally and transparently adopts an non-objective viewpoint usually from same social of politics purpose. Selanjutnya, prinsip jurnalis. Nah, prinsip jurnalis itu adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, atau dasar jurnalisme yang menjadi pedoman wartawan atau media dalam bekerja. Prinsip jurnalis merupakan pedoman etis para wartawan yang berlaku universal. Prinsip-prinsip ini lalu dituangkan dalam kode etik jurnalis yang dirumuskan dan ditetapkan masing-masing organisasi profesi wartawan. Di Indonesia, prinsip jurnalis berupa kode etik ditetapkan oleh Dewan. Prinsip jurnalis ini ditetapkan para ahli, akademisi, dan praktisi. Terpopuler adalah prinsip jurnalis yang dikemukakan Bill Kovacs, Rosenthal dalam rumusan elemen jurnalis. Setelah itu ada 5 prinsip jurnalis. Yang pertama, kebenaran dan akurasi, truth and accuracy. Jurnalis tidak selalu bisa menjamin kebenaran, tapi mendapatkan fakta dengan benar adalah prinsip utama jurnalis. Nah, yang kedua yaitu kemandirian. Jurnalis harus suara independen. Kita tidak boleh bertindak secara formal atau tidak resmi atas nama kepentingan khusus baik politik, perusahaan, atau budaya. Selanjutnya yaitu ada keadilan. Keadilan, sebagian besar cerita memiliki setidaknya 2 sisi, meskipun tidak ada kewajiban untuk menyajikan setiap sisi dalam setiap bagian. Cerita harus seimbang, balance, dan menambahkan konteks seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kemanusiaan. Wartawan seharusnya tidak membahayakan apa yang kami publikasikan atau membayangkan mungkin menyakitkan, tapi kita harus waspada terhadap dampak kata-kata dan gambar kita pada kehidupan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen komunikasi. Nah, apa sih manajemen komunikasi itu? Manajemen adalah ilmu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta kepemimpinan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses informasi agar bisa saling terhubung dengan orang lain. Manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar tempat belakang suatu komunikasi. Manajemen komunikasi ini juga bisa diartikan sebagai suatu perencanaan yang sistematis, penerapan, pemantauan, serta revisi dari seluruh saluran komunikasi. Komunikasi ini dalam suatu perusahaan atau organisasi juga antar organisasi yang mencakup organisasi serta penyebaran instruksi pada komunikasi baru yang tersambung dengan jaringan organisasi atau suatu teknologi komunikasi. Jadi pengertian dari manajemen komunikasi ini adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Fungsi dan manfaat manajemen komunikasi dalam bisnis, yaitu contohnya seorang manajer dalam hal memiliki peran dalam memerintahkan, dan itu manajemen ini juga bermanfaat untuk menjaga hubungan baik pada tiap anggota di dalam perusahaan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kemungkinan akan terjadi konflik internal yang bisa berpengaruh pada kerjasama yang tidak maksimal. Manajemen komunikasi sebagai kendali manajer akan melakukan pengendalian. Manajer akan melakukan pengendalian perilaku pada tiap anggota dengan bentuk tata tertib atau peraturan anggota. Sehingga setiap kegiatan anggota harus dilakukan dengan dasar peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan demi menghindari konflik yang bisa terjadi. Manajemen komunikasi sebagai motivasi pihak manajer akan
mengarahkan tiap anggotanya untuk bisa memotivasi setiap anggota bisa bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen komunikasi. Tujuan manajemen komunikasi pada umumnya tujuan adanya manajemen komunikasi ini adalah untuk bisa berinteraksi dengan baik sehingga setiap orang mampu memahami dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Selain itu, manajemen komunikasi juga bisa dijadikan sarana informasi yang membentuk cara orang lain dalam berinteraksi. Beberapa tujuan lain dari manajemen komunikasi adalah untuk mengembangkan bentuk interaksi yang profesional, membentuk suatu keinginan yang baik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, bisa saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, dan mendapatkan sudut pandang lain yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada bentuk dan tujuan manajemen komunikasi. Yang pertama ada 5 komponen yang penting, yaitu komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan tanpa memerlukan pengaturan tertentu. Jenis komunikasi yang digunakan pada jalur komunikasi formal ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab melalui berbagai instruksi dalam bentuk tulisan ataupun tulisan dengan memanfaatkan prosedur secara fungsional yang terjadi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Contohnya adalah kebijakan peraturan perusahaan terkait jam kerja yang disampaikan dalam surat kontrak kerja. Selanjutnya yaitu ada komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal juga tidak memerlukan suatu pengaturan tertentu dan sering terjadi secara spontan saja, seperti adanya saran terkait tanggung jawab atau tugas dalam suatu pekerjaan. Contohnya adalah anggota perusahaan yang memberikan saran dan masukan ketika menerima suatu tugas. Selanjutnya yaitu ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan untuk membahas hal lain di luar pekerjaan. Komunikasi jenis ini akan lebih menekankan hubungan antar manusia seperti 2 orang karyawan yang curhat tentang masalah kehidupannya di luar pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada komunikasi teknis. Komunikasi teknis adalah komunikasi yang dijalin untuk menyampaikan suatu strategi tertentu. Namun, seperti seorang manajer marketing yang memberikan arahan secara teknis tentang cara melakukan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada komunikasi prosedural. Komunikasi prosedural adalah komunikasi yang dilakukan untuk membuat suatu laporan performa pada perusahaan. Nah, dalam komunikasi prosedural ini ada 3 bagian, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan eksternal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan dengan suatu etika komunikasi yang baik. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjalin antar pemimpin, antar karyawan dalam suatu perusahaan. Artinya, komunikasi horizontal adalah arus komunikasi yang berada dalam suatu level organisasi tertentu. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjalin antara perusahaan dengan perusahaan lain yang berada di luar perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi manajemen ini berdasarkan penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses timbal balik dan dalam menginformasikan suatu hal pada orang lain. Bentuk pengelolaan komunikasi ini adalah kunci utama keberhasilan dalam setiap jenis hubungan, baik itu hubungan persahabatan atau kerjasama. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka sesuatunya pasti akan menjadi lebih rumit, terlebih lagi dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis. Selain itu, mencapai kesuksesan, bisnis juga diperlukan strategi pemasaran yang tepat, serta manajemen produk dan manajemen keuangan yang baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Nur Hidayati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.